Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak saleh dan salehah? Semoga kalian baik-baik saja dan masih tetap semangat belajar dari rumah. Nah, anak soleh, materi pembelajaran PAI kita pada minggu ini materinya apa ya? Nah, supaya kalian nggak penasaran, maka kalian bisa menyimak materi kita pada minggu ini, yaitu di video ibu berikut ini. Islam ini akan jaya apabila kita mau belajar. Maka Syekh Amir Shakib Arslan, seorang filsuf dan pemikir besar Mesir, di dalam kitab Limadza Ta'akhkharal Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum, mengatakan sebab kemunduran umat Islam dan majunya orang lain non-muslim itu dikarenakan umat Islam berada dalam dua keadaan. Orang Islam itu jahil anil Islam, tidak kenal secara baik ajaran agama Islam. Sebab yang kedua, sebagian orang Islam itu mutajahil anil Islam, pura-pura tidak tahu dengan ajaran agama Islam. Baik anak-anak, materi kita di minggu ini adalah perkembangan Islam di dunia, yaitu membahas tentang faktor kemajuan dan kemunduran Islam di dunia. Pada materi sebelumnya kalian ketahui bahwa tentang peradaban Islam di Indonesia, namun sekarang peradaban Islam di dunia secara menyeluruh. Nah, Ibu akan membahas tentang faktor kemajuan Islam di dunia. Bagaimana sih Islam bisa berkembang yang tadinya hanya di Mekah dan Madinah, namun sekarang sudah sampai ke seluruh penjuru dunia. Yang pertama adalah karena konsistensi umat pada ajaran Islam. Jadi pada saat itu umat Islam itu berjaya karena mereka mempunyai konsisten yang tinggi, terutama pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, mereka juga mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, sehingga mereka yang kedua ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Karena Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, maupun tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu menandakan bahwa umat Islam ini tidak boleh bodoh, karena umat Islam harus tetap terus maju. Nah, karena itulah Islam bisa berkembang pada masa tersebut, Golden Age. Nah, yang ketiga, banyaknya cendekiawan yang diangkat pegawai pemerintah. Jadi pada saat itu juga, pada masa Golden Age itu banyak para cendekiawan, orang-orang yang berilmu itu diangkat menjadi pegawai pemerintahan untuk mengurus negara-negara Islam di dunia. Lalu yang selanjutnya adalah tersedianya dana dan gerakan penerjemahan kitab-kitab. Jadi pada saat itu pula zakat itu berjalan dengan baik. Baitul Mal itu banyak uangnya, sehingga dana tersebut digunakan untuk membangun masjid-masjid ataupun sekolah-sekolahan ataupun gerakan penerjemahan kitab-kitab, gerakan penerjemahan besar-besar dari orang-orang asing begitu. Lanjut, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dulu maju ilmu pengetahuan teknologinya. Jadi mereka saling bertukar pikiran, bertukar ilmu tentang pendidikan dan teknologi begitu. Lalu yang selanjutnya, mereka menyadari bahwa Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menyeimbangkan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya memikirkan akhirat saja, tetapi juga menyeimbangkan antara kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, di sini selanjutnya ada faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Di dunia ya. Kalau sudah membahas dunia berarti secara menyeluruh. Nah, kemerosotannya ini terjadi yaitu yang pertama karena kemerosotan moral. Jadi pada saat itu lama-kelamaan ketika peradaban Islam di Eropa pun sudah hancur, itu Islam itu sudah mulai merosot.
diserangnya oleh bangsa Mongol itu juga menjadi kemunduran peradaban Islam di dunia. Karena itu mereka banyak yang kurang memahami tentang ajaran agamanya, padahal mereka beragama Islam, namun mereka tidak mengamalkan, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, sehingga mengalami kemerosotan moral. Lalu merosotnya tradisi ilmiah. Mereka juga tidak melaksanakan, banyak yang tidak melaksanakan lagi ajaran-ajaran agamanya dengan baik, sehingga ini membuat kemunduran peradaban Islam di dunia. Lalu yang selanjutnya adalah gaya hidup mewah dan bermalas-malasan. Jadi pada skala itu, karena mereka sudah merasa kebanyakan para khalifah-khalifah pada masa itu sudah merasa berjaya, maka mereka menjadikan malas dan ingin selalu berhidup, gaya hidupnya selalu mewah. Begitu, sehingga memunculkan pemimpin yang lemah. Nah, disinilah munculnya pemimpin yang lemah. Kalau pemimpinnya pada saat itu kan memang adanya khalifah satu, jadi pemimpinnya hanya satu, tidak banyak. Nah, jadi namun karena mereka gaya hidupnya mewah dan bermalas-malasan, maka membuat pemimpin tersebut menjadi lemah. Begitu. Baik, untuk tugasnya kalian bisa melihat di Google Classroom masing-masing. Baik anak soleh dan soleha, bagaimana kalian sudah menyimak materinya pada video tadi bukan? Nah, kalau kalian belum jelas, kalian bisa mengulang-ulang lagi, memutar kembali video ibu supaya kalian lebih paham lagi apa materi kita di minggu ini. Nah, kalau kalian masih belum paham, terus lagi diulang lagi, disimak lagi videonya, atau kalian bisa tanyakan ke ibu, japri WA ibu. Nah, tugasnya apa sih tugasnya? Tugasnya ada yang ibu berikan di video, namun ada juga yang ibu kirim di Google Classroom. Nah, bagaimana cara pengumpulannya? Di situ juga terdapat petunjuknya di Google Classroom atau di video ibu. Nah, setelah itu kalian kirim tugas dengan tepat waktu. Ya, tepat waktu kirim tugasnya. Nah, baik anak soleh dan soleha, sampai bertemu lagi di materi kita yang selanjutnya minggu depan insya Allah. Baik, itu saja dari ibu untuk minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.